Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5A atau kelas 5B? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini Pak Inul akan menjelaskan tentang surah Al-Maun. Jadi pelajaran kita kali ini adalah surah Al-Maun. Nah, pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas tentang surah At-Tin. Nah, sekarang adalah surah Al-Maun. Sedikit perkenalan dengan surah Al-Maun. Oke. Nah, surah Al-Maun adalah surah yang terdiri dari 7 ayat. Nah, jadi surah Al-Maun itu ayatnya ada 7. Nah, surah Al-Maun termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya kalian sudah buka bukunya kan? Halaman 6. Buku Agama Islam halaman 6. Oke, kita lanjut. Surah Al-Maun adalah surah yang ke-107 dan diturunkan setelah surah At-Takatsur. Nah, Al-Maun itu sendiri diambil dari kalimat Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 dari surah Al-Maun. Al-Maun itu sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Nah, surah Al-Maun itu menerangkan tentang orang-orang yang mendustakan agama dan juga menerangkan tentang orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Oke, sebelum kita kenal lebih jauh, sebelum kita mengenal lebih jauh surah Al-Maun, alangkah baiknya kita bersama-sama ayo membaca surah Al-Maun. Perhatikan bacaan Bapak, lalu nanti ikuti bacaan Bapak dengan baik dan benar. Seperti biasa, Bapak akan membacakan, kalian dengarkan, lalu nanti kalian ikuti. Bapak akan baca surah Al-Maun dengan menggunakan nada bayati yang seperti Pak Ainul sampaikan ketika pembelajaran normal. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke, siap? Perhatikan bukunya. Lalu dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke. Nah, Pak Inul sudah baca. Lalu silahkan kalian ulang kembali. Pak Ainul kasih waktu 1 menit. Kalian dengarkan. Lalu kalian ikuti pelan-pelan. Oke. 1, 2, 3. Pak Ainul kasih waktu 1 menit. Silahkan dibaca.
Oke, selesai. Yuk, jika sudah selesai, nah, Pak Ainul sangat yakin sekali, ya karena nama Pak Ainul yakin ya. Oke, Pak Ainul sangat yakin sekali kalian sudah bisa membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nanti tinggal Pak Ainul kasih tugas nih, ya. Kalian rekam bacaan surah Al-Ma'un kalian, lalu nanti upload ke Google Classroom kalian, ya. Nanti akan Pak Ainul berikan tugasnya. Dan juga nanti Pak Ainul berikan tugas, selain kalian membaca surah Al-Ma'un, kalian juga harus pandai menulis kalimat dalam surah Al-Ma'un. Nah, nanti akan Pak Ainul tugaskan. Kalau tugas menulis, kalian tinggal tulis saja di buku tulis kalian yang rapi, yang bagus, nanti difoto. Nah, fotonya itu kirim ke Google atau upload ke Google Classroom kalian beserta audio bacaan surah Al-Ma'un kalian. Nah, selanjutnya, pelajaran kita selanjutnya, setelah tadi kita sudah membaca, setelah tadi kita sudah mencoba bagaimana nanti latihan menulisnya, ya. Nah, sekarang baru kita mengetahui apa sih makna yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Nah, kita harus tahu nih, apa sih makna yang terkandung dalam surah Al-Ma'un itu? Nah, di buku agama Islam, ya, dalam buku agama Islam halaman 8 coba kalian lihat. Makna surah Al-Ma'un yang pertama adalah anjuran memberi makan orang miskin dan anak yatim. Nah, kenapa sih kita disuruh memberi makan orang miskin dan anak yatim? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi perumpamaan antara Rasulullah dengan orang yang memberikan makan anak yatim atau mengurusi anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wah, dekat sekali ya. Nah, seperti itulah. Oke, yang selanjutnya, makna selanjutnya adalah yang kedua, anjuran menunaikan sholat tepat waktu. Nah, kita disuruh sholat tepat waktu nih guys. Wah, harus ya, pelan-pelan. Kalau masih menunda-nunda sedikit demi sedikit kita mencoba untuk sholat tepat waktu. Oke? Siap? Siap. Selanjutnya, yang ketiga, anjuran mengerjakan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Wah, kita disuruh berbuat baik nih kepada orang lain. Kita disuruh tolong menolong, kita disuruh gotong royong, berbuat baik kepada orang lain, ya. Nah, selanjutnya setelah kita disuruh berbuat baik, nah berbuat baiknya itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Yang keempat adalah anjuran berbuat ikhlas dalam beramal serta menjauhi perbuatan riya. Kita harus ikhlas ketika kita sedang berbuat baik. Kita harus beramal dengan rasa ikhlas serta amal kita itu tidak didasari dengan perbuatan riya. Apa sih itu riya? Riya itu adalah ingin dilihat, ingin dipuji orang lain. Nah, sampai sini pelajaran kita. Sekarang silahkan kalian komen di Google Classroom kita apabila kalian masih belum ada yang paham. Nah, selanjutnya Pak Ainul akan berikan tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas kalian di Google Classroom kalian. Terima kasih. Semoga ilmu kalian bermanfaat, ilmu Pak Ainul yang kalian berikan bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.